Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Dialog Obrolan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan juga mengetahui lebih dalam terkait tentang ketertiban umum topik hari ini. Dan berbicara tentang ketertiban umum di tengah-tengah pandemi seperti ini tentu butuh sekali peraturan-peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk bisa mentaati berbagai macam aturan protokol kesehatan guna menyelamatkan dan menghindarkan kita dari penyebaran COVID-19 lebih besar lagi. Dan oleh sebab itu saya tidak berbicara sendiri, saya akan mengajak 4 narasumber yang begitu luar biasa yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk bisa membahas topik kita pada sore hari ini. Yang pertama kami kenalkan kepada Anda, beliau adalah Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Lili Pujiastuti, SHMH. Ibu, selamat datang dalam program Dialog Obrolan. Terima kasih sebelumnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sosok yang begitu luar biasa juga. Kita juga bersama dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Sabron Jamil Pasaribu, SHM Hum. Pak Sabron, apa kabar? Ya, baik Pak Sabron, terima kasih banyak sudah bersama kami. Lalu juga selain itu ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Budi Santosa. Pak Budi, terima kasih berkenan untuk ngobrol bersama kami nanti. Baik, dan terakhir ada sosok tenaga ahli DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Risdianto Sesung SHMH. Halo Mas Risdi, Mas Rusdi. Baik, terima kasih banyak untuk keempat narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, kita ingin kenali terlebih dahulu sebenarnya apa yang ada di balik pembicaraan kita di Dialog Obrolan kali ini di visual berikut ini. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terus disosialisasikan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan untuk mensosialisasikan masalah perubahan peraturan yang mengikuti masa pandemi COVID-19 saat ini. Perubahan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan COVID-19. Butuh sanksi tegas untuk menekan penyebaran COVID-19. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk membangun ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat harus menyatukan berbagai kekuatan. Di antaranya peran TNI dan Polri yang sama-sama punya tugas untuk bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Selain itu memberikan kewenangan gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Gubernur, bupati, wali kota memiliki kewajiban memberlakukan protokol kesehatan bagi setiap orang, serta mewajibkan setiap orang untuk mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Perda ini membutuhkan pergub karena perda ini bisa menjadi payung untuk peraturan wali kota atau perwali dan peraturan bupati atau perbub. Perda ini juga membutuhkan tim pendisiplinan, gabungan dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tokoh pemuda. Terutama adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kesemuanya akan dibahas dalam obrolan hari ini. Ini adalah sebuah selayang pandang dari peraturan daerah yang memang tujuannya untuk ketertiban umum di tengah masyarakat. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa interaktif di line telepon kami di 0315678216 bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan ataupun juga ingin berdiskusi bersama dengan kami di program Dialog Obrolan pada sore hari ini. Kita ke yang pertama untuk bertanya terlebih dahulu bersama dengan Ibu Lili Pujiastuti terkait apa sih Ibu terkait perda ini di dalamnya dan bagaimana perda ini sebelumnya ada yang direvisi dan juga mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi terkait hal tersebut. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, terkait dengan
pembentukan perda ini, sebenarnya memang dalam penanganan COVID itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah melakukan banyak hal, terutama misalnya sebagai provider menyediakan layanan kesehatan. Kemudian ada protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan dengan adanya surat edaran, adanya permen, keputusan menteri yang sudah keluar. Namun ternyata setelah dilakukan banyak sekali adanya pelanggaran pada masyarakat yang tidak pakai. Jadi artinya protokol kesehatan ini ditujukan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tapi praktek banyak sekali masyarakat yang masih kurang biasa atau malah menyatakan buat apa pakai masker, COVID nggak ada atau apapun lah dengan alasan-alasan yang merasakan COVID, kalau pakai masker ini jadi pengap lah, jadi begini. Nah padahal pemerintah menginginkan jadi dengan adanya Permen nomor 6 tahun 2020 segera diatur adanya peraturan kepala daerah. Dulu memang ada PSBB yang kemudian diatur dalam peraturan wali kota, bupati. Tapi setelah PSBB nggak ada, ini kan seakan-akan sudah bebas merdeka. Oh ini nggak ada COVID lagi, maka dipakai tidak perlu pakai masker. Lebih longgar lebih merasanya longgar, ya. lebih orang. Betul. Nah inilah yang kemudian karena memang kalau PSBB terus kan antara ekonomi dan kesehatan nggak jalan. Kalau semuanya ditutup, akhirnya ekonomi jadi juga tambah melemah kan, maka bolehlah ekonomi jalan, tetapi tetap sebenarnya protokol kesehatan ini harus tetap jalan karena apa? Virus COVID ini belum ada vaksinnya. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya dari DPRD memberikan inisiatif kalau begitu ada perubahan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat, di mana di dalam perda ini kan kita mengatur kondisi tertib untuk tentram. Nah cuman salah satunya adalah perlu ada kosong ini khususnya terkait dengan bencana, yang bencana non alam yaitu tentang penyakit. Nah ini kan nggak ada. Oleh karena itu Bapak nanti bisa Pak Sabernya menyampaikan, disitulah Dewan dengan inisiatifnya, ayo ada perubahan terkait dengan perda ini dengan memasukkan protokol kesehatan untuk bencana yang non alam itu. Berarti garis bawahnya kan peraturan ini sebenarnya dibuat untuk keamanan masyarakat begitu ya Ibu ya. Bukan untuk justru membatasi masyarakat. Ya. Yang terpenting harus diingat bahwa itu merupakan supaya pencegahan COVID bisa dilaksanakan dan juga operasional tetap berjalan begitu. Ya. Sebenarnya begini loh. Kalau kita sadar semuanya di dalam Undang-Undang Dasar kita itu pasal 28J ayat 1-2. Setiap orang dalam menjalankan kebebasannya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi contohnya saya bebas mau pergi, mau nggak pakai masker, mau apapun bebas. Tetapi sekarang ini dengan adanya COVID di mana penyebarannya itu kan dari droplet. Betul. Maka dicegahlah dengan cara memakai masker. Nah di sini kebebasan saya ini dibatasi oleh hak orang lain untuk sehat. Nah kalau kita sadar di Undang-Undang Dasar itu mungkin nggak perlu pakai sanksi-sanksi apapun, itu sudah bagus, tapi ternyata kita ini banyak yang belum tahu, masih belum disiplin atau memang masih enggan ya. Jadi ini ditutup ini kan karena itu tadi droplet ini bisa menimbulkan, apalagi banyak OTG yang kita tidak tahu bahwa dia juga sebenarnya ada virus ya positif, betul. Tapi dia OTG kan nggak sakit. Nah itu dropletnya kan bisa menyebabkan orang lain sakit. Baik. Jadi sebenarnya tujuannya adalah pertama memang kebetulan dari Dewan waktu itu mengundang kami karena ada inisiatif itu. Ini bagaimana caranya untuk mencegah dan menanggulangi jangan sampai namanya virus ini semakin menyebar. Apalagi kan waktu itu Jawa Timur dikenal nomor 1 kalau nggak salah ya tingginya. Betul. Jadi sempat ini benar-benar ini. Jadi Dewan ini semangat sekali. Jadi kalau saya melihat ya ini perda tercepat se-Indonesia. Dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Perdanya jadi. Padahal biasanya perda 1 tahun, ini 1 bulan nggak sampai jadi. Jadi hebatnya Provinsi Jawa Timur ini ada kolaborasi yang bagus antara DPRD dan pemerintah ini. Berarti harmonis kalau begitu ya garis bawahnya. Baik, oke. Saya juga ingin tahu juga dan pemirsa pasti ingin tahu sebenarnya yang membentuk inisiatif dari sebuah perda tersebut dan memunculkan ide untuk bagaimana ini harus dibahas dan secepat mungkin dicanangkan. Saya mau tanya ke Pak Sabron terlebih dahulu. Bapak boleh diceritakan dan dijelaskan ini Pak. Inisiatif ini bagaimana munculnya sebelumnya? Baik, terima kasih Bung Brian. Jadi kita tahu bahwa
selama ini acuan yang dipakai oleh aparat untuk menjaga atau membatasi virus ini adalah maklumat Kapolri. Oke. Jadi maklumat Kapolri itu jadi acuan bagi Polri untuk melaksanakan tugas. Karena dalam maklumat itu ada beberapa hal yang disampaikan, boleh tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah kemudian di samping maklumat Kapolri, ada lagi PSBB yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Lili, PSBB. Nah kemudian dalam waktu beberapa saat, maklumat itu dicabut oleh Kapolri. Kemudian PSBB-nya juga dicabut. Nah sehingga aparat kita tidak ada pegangan mereka. Setelah dicabut itu lalu apa yang mereka lakukan? Dasarnya apa? Dasarnya, betul. Nanti kalau mereka melakukan ini bisa saja ada perlawanan-perlawanan. Nah sementara tadi yang disampaikan oleh Bu Lili, dengan dicabutnya maklumat ini PSBB, masyarakat kita sepertinya wah kita sudah bebas. Sudah hilang ini virus ini, COVID Iya. ini. Rasa awareness-nya juga sudah Jadi mulai pudar. semacam betul. euforia kan begitu. Padahal tidak begitu. Padahal pemerintah memberikan kelonggaran kebebasan, tapi Anda harus meningkatkan kewaspadaan Anda. Nah setelah dicabutnya maklumat dan PSBB, kebetulan kami dengan Pak Rusdi ini, dengan ada Mas Soleh itu, hampir setiap hari kita berdiskusi. Oke. Bertemu, nah kita bilang bagaimana kalau kita memberikan atau membuat suatu perda agar aparat itu bisa melaksanakan tugas. Dan ada acuannya, ada dasar hukumnya. Nah dari itu kami undanglah Bu Lili ini sangat aktif, rajin. Maka tadi dia bilang ini perda tercepat di Indonesia, benar. Luar 1 biasa, bulan. betul. Tapi kita memang kerjanya maraton. Dan maaf ini bukan kita menunjukkan bahwa kita di sini memang ikhlas. Kita bekerja ikhlas. Kalau dulu-dulu kan perda itu kan ada kunjungan kerja, ada studi banding. Ini tidak ada. Ada semacam biaya transport. Kita sama sekali tidak ada. Karena memang kita merasa kita harus membuat sesuatu yang bisa menjadi pegangan. Nah dengan staf ahli kemudian Pak Budi dari Kepala Satpol PP kita undang. Karena nantinya di sini banyak perannya Satpol PP. Oke. Betul. Nah, jadi sebelum kita mensahkan perda ini, kita udah banyak bicara. Masukan dari Bu Lili. Karena bagaimanapun, walaupun perda ini baik, tapi kan ada prosedur untuk kita membentuk satu perda. Harus fasilitasi ke Kemendagri. Nah, saya bilang, Bu Lili, Ibu ini tugasnya. Oh, dibilang beres. Kita udah lobby-lobby terus. Nah, jadi makanya belum 1 bulan, jadi perda ini. Jadi tujuan kita agar aparat kepolisian, Satpol PP bisa melaksanakan tugas ada acuannya. Jadi bukannya karena semua gue tidak. Tapi ada acuannya, ada peraturan daerah. Nah maka dari itu apakah kita membuat peraturan daerah yang baru? Nah, setelah kita kaji, kalau buat peraturan daerah baru mungkin memang lebih lama. Tapi dari staf ahli kita jeli bahwa kita punya Perda nomor 1 tahun 2019. Tadi disebutkan Bu Lili. Di situ mengenai ketertiban umum, keamanan masyarakat dan pelindungan masyarakat. Betul. Nah, cuman di situ udah tertuang semua. Dilarang masyarakat ini begitu, tapi belum ada yang disebut, kalau bencana alam ada, tapi bencana non alam belum ada. Oke. Nah, karena kita tahu COVID ini kan bencana non alam. Ya kan Bu ya, bencana alam. Nah, ini kita tambahkan. Jadi di perda ini tidak banyak yang kita robah-robah, tapi hanya beberapa pasal. Pasal ini, pasal itu yang kita sesuaikan dengan COVID ini sampai kepada harus ada pergubnya. Kemudian ada punishment, reward itu ada. Jadi kalau masyarakat ini menonjol dia dalam penanggulangan, dia dapat penghargaan dari pemerintah. Nah, di sini menunjukkan bahwa peraturan ini bukan membatasi, bukan jadi momok bagi masyarakat, tapi ini loh yang harus kita kerjakan untuk kita bisa terhindar. Nah, jadi kami dari DPR ini memang betul-betul dari Bapemperda sebagai inisiator. Tapi kami didampingi dengan serius oleh Biro Hukum, oleh Satpol PP, dan dari staf ahli kita yang luar biasa. Jadi dalam hal kita mewujudkan perda ini yang sudah berlaku, kan sudah keluar pergubnya, sama sekali kita tidak memikirkan apa yang kita dapat.
tapi apa yang bisa kita berikan Untuk untuk masyarakat. masyarakat Nah, melalui perda ini. Itu Bung Merian sebetulnya. Menarik sekali. Intinya. Kalau boleh tahu ini perda sudah dicanangkan tanggal 14 begitu ya, Pak? Ya. Berarti Jadi kemarin ditetapkan tanggal 13, diundangkan tanggal 14 Agustus. Oke, berarti sudah berjalan ini begitu sudah. ya Bu ya. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, untuk bisa melaksanakan perda ini dengan baik di tengah masyarakat dan juga bisa mengawal, artinya menertibkan berbagai masyarakat dengan adanya perda ini, nanti bagaimana langkah-langkah dari kawan-kawan Satpol PP Jawa Timur, Pak? Ya, terima kasih Pak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawal atau bagaimana pelaksanaan Perda 02 tahun 2020 ya bisa berlaksana dengan baik. Ini adalah bentuk inisiatif beliau-beliau ini dari Dewan yang luar biasa. Ini yang ditunggu memang oleh Kasat-Kasat Pol PP dari Kabupaten Kota di Jawa Timur karena ini menjadi payung hukum. Jadi ada kejelasan dalam melaksanakan suatu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan Trantibum Linmas. Dengan pelaksanaan ini kita dengan Bu Lili, dengan beliau, Pak Sapron, Pak Rusdi, kita mengadakan sosialisasi ya kepada para Kasat Pol PP, kepada masyarakat pada waktu prosesi itu, kepada tokoh agama, juga kepada jajaran samping kita yaitu TNI Polri. Setelah kita sosialisasi, setelah pelaksanaan, apalagi sekarang muncul juga namanya pelaksana di lapangan yaitu melalui Pergub 53, ini banyak sekali masukan-masukan daripada Kasat Pol PP di daerah, tapi intinya terhadap daripada kewenangan daripada Ibu Gubernur maupun Wali Kota, Bupati di daerah, bagaimana sesuai dengan kondisional kearifan lokalnya, terus bagaimana yang berurusan tadi tentang bencana non alam yang berhubungan dengan protokol kesehatan dan pembagian pembatasan masalah kegiatan masyarakat maupun sanksinya. Ini lebih jelas akhirnya. Akhirnya lebih jelas. Kita metodenya yaitu melalui reemptif, preventif maupun represif. Dan itu dilakukan bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan Pol PP yang ada di daerah dan itu bisa ditegakkan secara jelas dan itu ada yang hukum administrasi maupun yang pidana juga ada. Dan itu masyarakat menjadi jelas. Memang saran kami dengan adanya Perda 02 ini bisa dilaksanakan dengan baik dan ada tingkat kepatuhan dari masyarakat yang lebih tinggi. Mungkin itu. Satuan Polisi Pamung Praja yang akan lebih banyak nanti bertemu dengan masyarakat begitu ya Pak ya. Kalau bentuk untuk nanti koordinasi dengan 38 kota dan kabupaten ini memiliki berbeda-beda kondisi daerah dan sebagainya. Apakah sudah ada ini koordinasi ke seluruh daerah terkait nanti bagaimana strategi pendekatan ke masyarakat untuk pola-pola perda yang akan dilaksanakan begitu Pak Budi? Memang dalam perda ini sudah jelas dikatakan di situ ada teguran lisan, ada teguran tertulis, itu dalam bentuk sosialisasi. Terus ada paksaan pemerintah. Terus ada juga denda, ada juga ke arah pidana. Nah, itu pendekatan-pendekatan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jumlah dendanya pun berbeda-beda. Berbeda-beda ya Pak? Mengacu kepada kearifan lokal masing-masing. Ada yang 100.000, ada yang 250.000, ada yang 50.000, ada yang 150. Menyesuaikan kondisi ekonomi. Ya, sesuai dengan kondisi kearifan lokal masing-masing. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan kita yang ada di kabupaten kota. Dan yang menarik adalah pendekatannya. Pada waktu kita coba dulu membahas tentang Perda 02 ini, memang ada pakar sosiolog ya dari Pak Bagong Suyanto, perlu pendekatan-pendekatan dengan kondisi masyarakat seperti ini, dengan melihat mungkin era milenial di masyarakat. Itu dengan pendekatan yang berbeda. Beliau mengatakan ada pendekatan alternatif ya. Bagaimana masyarakat memunculkan kesadaran baru, memunculkan kepatuhan baru, bisa menerima perda ini dengan baik. Kesannya Pol PP kan represif ya. Betul. Represif, angker dan lain-lain. Akhirnya pendekatan kita menjadi reemptif, pendekatan kita preventif, terus terakhir baru kita mengadakan represif. Dan yang menarik adalah alternatif pendekatan yang dipakai Pak Bagong itu. Ya, akhirnya kita gunakan seniman ini kita pendekatan Pak Maimura itu ke kampung ke pasar-pasar. Ternyata dia tokoh publik ternyata. Dan masyarakat menjadi sadar untuk memakai masker untuk protokol kesehatan. Dan yang lain juga kita pakai melalui tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan mahasiswa, melibatkan aktivis buruh, melibatkan Gus Durian ya, orang-orang religi dan lain-lain. Kita melalui pendekatan-pendekatan alternatif seperti itu. Istilahnya kita menggunakan influencernya begitu ya Pak ya? Iya, influencernya ada.
macam-macam budaya, seni Betul, kita masuk yaitu bersama. pendekatan komunitas atau pendekatan budaya dan seni. Ya. Bicara tentang Jawa Timur ini juga satu daerah berbeda. Ada yang budayanya budaya arek di Surabaya, ada budaya Pandalungan, Madura, ada Osing, macam-macam. Ini juga jadi PR sama-sama ya akhirnya Bu ya. Nah, oke, kita mau juga pengen tahu dari Mas Rusdi sebagai tenaga ahli. Menurut Mas Rusdi sendiri untuk bisa mengoptimalisasi perda ini berjalan dengan sempurna di tengah masyarakat ini bagaimana Mas Rusdi? Begini, kalau bicara tentang efektivitas, kalau di dalam hukum itu ada namanya teori efektivitas hukum. Efektif tidaknya suatu peraturan hukum itu ditentukan oleh 3 hal. Substansinya, kemudian kultur hukumnya, dan budaya hukumnya. Nah, kita sudah mencoba untuk membuat substansi hukum yang bagus. Perda ini kan substansinya. Perda sudah dibuat, tadi dijelaskan oleh Pak Sabron, benarnya begini. Kalau kita ingat Jawa Timur itu masuk COVID itu tanggal 16 Maret. Indonesia kan tanggal 2. Nah, waktu itu Pak Sabron memerintahkan kami, para tim ahli, kira-kira ini apa yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan COVID. Lalu kami susunkan draftnya. Tapi kemudian kita PSBB. Nah, PSBB, lalu kemudian berhenti, kita nggak melanjutkan lagi karena semuanya WFH. Lalu kemudian kita, setelah PSBB selesai, baru kita lanjutkan kembali. Sebenarnya inisiatif dari DPRD untuk menyusun substansi produk hukum atau aturan hukum yang bagus itu sudah sejak awal masuk COVID itu. Nah, di dalam substansinya ini sudah lumayan bagus karena kita sudah melihat dari berbagai keilmuan, berbagai pendekatan. Dari aspek sosiologi, dari aspek psikologi masyarakat, dari faktor ekonomi. Yang kedua adalah kultur, budaya masyarakat. Ini yang agak sulit. Ya, memang untuk membentuk suatu budaya itu nggak bisa instan. Agak lama kan, misalnya bagaimana membangun budaya memakai masker itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi suatu kebiasaan yang memang harus yang kebiasaan yang biasanya yang ya itulah sebenarnya new normal itu. Ini yang agak susah. Lah ini bukan untuk membangun budaya yang baik ini harus agak sedikit ditekan oleh isi hukumnya. Makalah disitulah ada kemudian sanksi, kemudian baik itu sifatnya pidana maupun administrasi. Nah, yang ketiga struktur. Struktur itu berkaitan dengan aparat penegak hukum. Kita tahu kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja kita bagaimana. Misalnya, di Surabaya aja, kota Surabaya hanya punya 600 Satpol PP. Kota Surabaya dengan luas sekian dibagi dengan 3 juta bagi 600, satu orang Pol PP ketemu berapa? Belum lagi di tempatnya Pak Budi misalnya. Pol PP Jawa Timur nggak sampai 300, hanya 200. Padahal melingkupi Jawa Timur. Iya 212 Pak Budi. 38 provinsi. Ini memang kesulitan yang kita temui. Substansinya sudah kita bikin bagus, perdanya sudah ada, sudah diturunkan dengan Pergub nomor 53 tahun 2020. Apalagi sebenarnya, tinggal kita membangun kultur. Itulah yang Pak Budi sampaikan tadi. Beliau menggunakan berbagai pendekatan, menggunakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan untuk membentuk kultur itu. Bahwa menggunakan masker, cuci tangan, itu bukan kewajiban, tapi kebiasaan baru dalam hidup kita yang harus dibiasakan. Dan terakhir, yang kita berikan support untuk kulturnya. Ya, semoga kemudian dalam penegakan perda ini itu betul-betul kita memberikan dukungan sumber daya manusia kepada Satpol PP sebagai ujung tombak dalam penegakan perda. Itu kira-kira Mas. Ya. Baik, 3 hal, substansi, culture, dan struktur. Begitu ya, berarti sudah banyak sekali pengolahan pemikiran, akhirnya timbul sebuah kebijakan perda itu tadi. Menarik sekali. Dan Bapak dan Ibu kami akan ajak nanti berbincang lagi, tapi sebelumnya pemirsa kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Zul, pakai masker yang bener dong. Sorry, aduh. Oh iya. Nih, cara pakai masker yang benar. Bukan ditaruh di dagu. Ingat gak waktu orang tuaku berkunjung ke pesantren? Mereka tetap ikuti protokol kesehatan. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang tertular dan siapa yang menularkan. Kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Ahmad. Kita jangan kendor, disiplin pakai masker. Ayo anak-anak,
waktunya kita bagi-bagi masker. Siap Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Siap, Bos. Ada Nisa. Sini, mau ke batu nggak? Stop, kan lagi social distancing. Oh iya, aduh, lupa nih. Maaf ya. Ayo buruan. Zul, pakai masker yang bener dong. Sorry, aduh. Oh iya. Nih, cara pakai masker yang benar. Bukan ditaruh di dagu. Ingat gak waktu orang tuaku berkunjung ke pesantren? Mereka tetap ikuti protokol kesehatan. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang tertular dan siapa yang menularkan. Kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Ahmad. Kita jangan kendor, disiplin pakai masker. Ayo anak-anak, waktunya kita bagi-bagi masker. Siap Pak Ustadz. Siap, Bos. Ada Nisa. Sini, mau ke batu nggak? Stop, kan lagi social distancing. Oh iya, aduh, lupa nih. Maaf ya. Ayo buruan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Obrolan, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda membahas terkait tentang ketertiban umum bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir. Kami perkenalkan kembali, ada Ibu Lili Pujiastuti selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Sabron Jamil Pasaribu selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Budi Santosa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, dan ada Mas Rusdianto Sesung selaku tenaga ahli DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Bu Lili kembali untuk bisa menanyakan tentang bagaimana saja Bu nanti terkait tentang peranan untuk Perda ini tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa adanya peranan TNI, polisi, dan teman-teman lainnya. Nah, Ibu Lili nanti bagaimana untuk ke depannya bisa bersatu dan mengharmoniskan ini supaya bisa berjalan dengan baik bersama mereka? Ya, terima kasih. Jadi kerjasama antara Polri, TNI, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tidak hanya dalam melaksanakan Perda. Sebenarnya jauh sebelum waktu menyusun Perda ini pun sudah ada kerjasama yang terjalin. Luar biasa, baik. Karena begini, jadi memang Perda ini kan selain tadi ada inisiatif dari Dewan, kita dari pemerintah provinsi waktu menangani itu kan memang ada Forkopimda, yaitu ada Polda, Kapolda, ada Pangdam, di mana kita selalu mengevaluasi. PSBB juga selalu dievaluasi, dan salah satu kelemahannya adalah tidak adanya sanksi. Karena memang di dalam aturan hukum, sanksi itu, kalau khususnya sanksi pidana, itu dituangkan dalam peraturan daerah. Padahal selama ini yang terbentuk di kabupaten kota, jadi kota Surabaya maupun Gresik, Sidoarjo, itu bentuknya dalam suatu peraturan kepala daerah, peraturan perwali ataupun peraturan bupati. Nah, itu nggak ada sanksi pidananya. Ini sering lemah. Nah, kelemahan inilah kemudian dari hasil evaluasi dengan Forkopimda itu menyetuskan ide kalau perlu ada Perda. Nah, beliau Pak Kapolda dan Pak Pangdam itu sampai datang ke DPRD. Ke DPRD datang untuk menyampaikan inspirasi tadi bagaimana ini dibuat suatu Perda. Ini kan seperti gayung bersambut. Iya, jadi betul, DPRD ada inisiatif untuk mengubah Perda 1 2019. Di sini dari Forkopimda juga menyampaikan perlu adanya Perda yang menyantum adanya perintah, larangan, dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Nah, ini seperti gayung bersambut yang kemudian jadi tambah kuat keinginan untuk segera menyusun dan segera menyelesaikan itu tadi. Karena sudah satu suara semua. Satu suara, jadi dari Polri, dari TNI, lembaga lainnya, juga dengan provinsi. Dan ini pun sesuai dengan Permendagri 26 2020 terkait dengan Trantibum, dan di situ dikatakan dalam pelaksanaan Trantibum itu ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan Polri dan TNI atau lembaga lainnya yang terkait. Jadi itu sudah jelas di pasal 6-nya itu
adanya kerjasama tersebut. Nah ini seperti gayung bersambut. Akhirnya dalam menyusun kita juga selalu melibatkan TNI dan Polri. Jadi kita ada rapat, ada diskusi, ada pembahasan lain-lain sampai rapat paripurna pun itu beliau-beliau juga hadir ya. Inilah yang salah satu hal yang berbeda mungkin dalam penyusunan ini. Artinya kita di sini sudah satu suara semuanya untuk menyusun ini. Dan kebetulan memang di Jawa Timur ini belum ada perda dari kabupaten kota yang mengatur hal tersebut. Dari Trantibumnya tuh belum mengatur masalah COVID ini atau masalah bencana non alam. Dan ternyata juga hampir di seluruh Indonesia. Belum ada. Belum ada. Betul. Makanya ini suatu momentum ya. Ini Momentum. Jawa Timur yang duluan. Nah, kemudian ini kebetulan tadi saya juga di WA dari Jawa Barat. Bu mau lihat, minta tolong dikirimi perda dan pergubnya. Iya, aduh, alhamdulillah ini berarti Jawa Timur jadi barometernya, barometer. Tidak hanya di Indonesia Timur, tapi mungkin juga di seluruh Indonesia. Ini Pak, ini penghargaan ini buat Sabran ini yang menginisiasi ini. Jadi artinya kita sudah kerja bareng. Betul. Jarang loh menyusun perda sampai kerja bareng melibatkan ada TNI, ada Polri, ada lembaga terkait. Ini jarang. Nah inilah kemudian kita kerja bareng menyusun dan memang disitulah salah satu muatannya adalah memang tadi ada aturan norma larangan dan norma perintah khususnya dalam protokol kesehatan. Bagaimana itu yang kemudian ada sanksinya. Sanksinya baik pidana karena kebetulan ini perda kan. Gitu. Jadi ada sanksi pidana dan ada sanksi administrasi. Kalau administrasi seperti teguran, pembubaran kerumunan, pakai masker, itu kan untuk meningkatkan kepatuhan. Betul. Nah sanksi pidananya ada denda, ada kurungan, jadi ini tipiring, tindak pidana ringan. Baik. Dan alhamdulillah lagi karena daerah-daerah yang lain belum ada. Hari ini, mulai kemarin ya Pak ya kalau nggak salah, itu kan sudah mungkin rame di TV, ada sidang di tempat. Oh iya, operasi justisi kan? Betul. Nah semua ini mendasarkan pada Perda 2020. Karena memang belum ada, jadi Perda ini menjadi pegangan banyak daerah. Semuanya, iya. Jadi artinya, Bu, sanksinya saya pakai. Loh ya sesuai di Perda, kalau pidana pakainya di Perda, kalau kabupaten kota kan nggak punya perdanya. Ya udah pakai Jawa Timur karena ini kan masih wilayah Jawa Timur semuanya. Pakai perdanya Jawa Timur. Jadi hampir semua. Tadi kalau saya nggak salah itu sudah saya coba kolek tadi, ada 16 sudah kabupaten kota yang mulai kemarin itu sudah menerapkan. Ada sanksinya yang pidana, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, tergantung dari kondisi daerahnya. Jadi artinya perda ini memang ditunggu dan alhamdulillah Pak mungkin ini jadi ladang kita semuanya untuk berhasil. Artinya tadi ditanyakan bagaimana sih efektivitasnya. Alhamdulillah, mungkin moga-moga tadi saya ikut itu operasi di Nupa itu. Oh iya Ibu. Saya ikut datang. Jadi memang waktu itu kan di sini ada kejaksaan, ada pengadilan yang sudah kerjasama untuk langsung sidang di tempat. Ada mobil dihentikan karena dia nggak pakai masker. Pak nggak pakai masker. Mobil nggak pakai masker. Ya, mobilnya nggak pakai, yang supir. Supirnya nggak pakai masker. Supirnya nggak pakai masker gitu ya. Terus sama polisi disuruh minggir kan. Terus ditanya-tanya, ini Pak SIM STN. Nggak, masker. Oh ada Pak di laci. Jadi nggak dipakai dia, di laci ada Pak. Nah kalau sudah begitu dipakai terus karena ini nanti akan ada lagi operasi di tempat lain. Nah kalau seperti itu kan ini berarti dia terus kemudian menggunakan. Tapi kalau sudah memang dia nggak mau menggunakan ada yang jadi proses langsung dikenakan waktu itu di Dupa itu 100.000. 100.000. Iya. Terus ada yang tidak mampu bayar, maka pilihannya adalah kerja sosial. Jadi tadi bersihkan fasilitas karena memang mungkin kondisi ekonominya nggak mampu Pak, kok boro-boro bayar 100.000. Saya aja nggak pegang uang. Nah, silakan kerja sosial. Ada alternatif untuk kerja sosial. Jadi kan memang tujuan perda ini kan bukan cari duit ya Pak ya, bukan meningkatkan pendapatan daerah, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Karena itu yang penting. Kalau sudah disiplin semua, untuk yang baik siapa? Masyarakat sendiri yang dapat manfaatnya. Kalau kemudian kesehatannya meningkat bagus, ekonomi jalan, yang enak juga masyarakat semua. Karena seperti ini kalau COVID terus berjalan, banyak pelaku usaha yang mulai ini mikir-mikirnya itu. Betul. Semuanya kan untuk kepentingan bersama. Kembali lagi juga nanti perekonomian pun berdampak takutnya. Kalau itu. Makanya itu kan ini kerjasamanya dengan polisi, TNI, pengadilan, kejaksaan sudah kerja bareng ini tadi Pak. Alhamdulillah mulai hari Senin kemarin kalau itu sudah mulai. Karena memang
di Pergub kami 53/2020 itu sosialisasi 7 hari. 7 hari. Kan di undangan tanggal 7. Sosialisasi sampai tanggal 14 ini. Jadi kemarin lah sudah mulai dilakukan. Jalankan. Iya. Nah, sedikit Ibu, untuk bentuk sosialisasi ini tadi sudah programnya sudah baik, pencanangannya sudah baik. Nah, masyarakat harus tahu juga pasti ya untuk lebih memahami ini. Bentuk sosialisasi apa yang sudah dipersiapkan ke masyarakat ini? Ya, macam-macam. Jadi seperti salah satunya hari ini kan juga sosialisasi Betul. sebenarnya ya. Kemudian kemarin Pak Pol PP ini sudah mengundang semua kasat Pol PP di kabupaten kota walaupun lewat daring virtual. Kemudian kami sendiri dari bagian Biro Hukum juga sudah siapkan ada sosialisasi bentuknya tradisional. Tapi ini juga kendala karena kalau tradisional itu kan dengan kesenian ya. Tapi biasanya yang datang itu, yang datang ini justru banyak. Akhirnya kami kemarin ya sudahlah sosialisasinya tidak tradisional, kita ngundangnya ya yang sudah ditentukan saja, tapi tetap tersampaikan. Mungkin dari kelompok masyarakat. Nah, kelompok ini ketua kelompoknya bisa menyampaikan kepada anggotanya. Karena kan nggak bisa ngundang banyak-banyak dengan pandemi ini kan takutnya nanti ada klaster baru, klaster sosialisasi. Tujuannya untuk mengurangi, berarti prosesnya juga tetap harus mengacu pada saat itu. Jadi tetap kita lakukan, tapi kita berusaha tetap menyampaikan. Baik. Paling enggak semuanya ini sosialisasi yang terkecil ada pada keluarga. Keluarga terlebih dahulu. Keluarga, teman, saudara, ya itulah yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu Lili. Lengkap penjelasannya. Kita bicara juga tentang nanti sudah dilaksanakan. Nah, ini perlu juga adanya untuk dikawal begitu ya istilahnya supaya pelaksanaan ini sesuai dengan plan dan juga harapan dan kemaslahatan umat bersama. Untuk itu Pak Sabron, bagaimana proses untuk nantinya kita mengawal bersama juga sehingga goals yang nantinya tadi sudah dicanangkan, diinisiasi dengan baik ini berjalan dengan sempurna. Sebelum saya masuk ke situ, Mas Brian, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Bunda Lili tadi. Baik. Bahwa di Jawa Timur ini saya bukan membanding-bandingkan yang lalu dengan sekarang. Tapi sekarang ini di zaman gubernurnya Ibu Khofifah ini memang kebersamaan Forkopimda sangat luar biasa. Kalau dulu-dulu ada tapi paling 17 Agustus apa. Tapi ini memang betul-betul kena COVID itu ya, jadi betul-betul bersama-sama bagaimana kita mengantisipasi. Nah, jadi yang tadi disampaikan Bu Lili, dari pihak Polda bukan hanya mereka mendukung, tapi Kabiro Hukumnya ikut bersama kita. Membahas, menyusun pasal per pasal itu ikut. Termasuk dari Biro Hukum Pangdam. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Kapolda, kalau kebetulan melihat Pak Pangdam atas partisipasi yang sangat luar biasa. Begitu juga dari pimpinan Dewan, kebetulan koordinator Bapak Pemperda ini adalah wakil Ketua Dewan, Pak Sahat Tua Simanjuntak. Saya juga mengapresiasi, dia begitu antusias, begitu semangat mendorong kita sampai jam berapa saja pun saya dipanggil atau apapun kebutuhan Bapak Pemperda kita siapkan. Ini luar biasa. Antusiasnya. Antusiasnya. Karena memang tadi saya bilang tujuan kita, apa yang bisa kita lakukan. Untuk menambahkan lagi tadi, untuk kita sosialisasi, kami juga sudah merencanakan bahwa di Jawa Timur ini ada 5 perwakilan pemerintah provinsi Bakorwil ya Bu Lili. Jadi Madiun, Malang, Jember, Pamekasan, dan Bojonegoro. Nah, kami merencanakan itu nanti tentu dengan Satpol PP juga, Biro Hukum, bahwa kita mengundang Perbakorwil, tapi seluruh wilayah kabupaten yang ada di wilayah mereka. Jadi misalnya Bakorwil Malang, mungkin dia ada 10 kabupaten kota, kalian kita undang. Walaupun tetap standar COVID. Karena kita membuat perda ini untuk COVID, jangan nanti kita melanggar juga dari aturan itu kan seperti itu. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau secara lain-lain, kami dari Bapak Pemperda khususnya, sudah keliling juga. Sudah ke seluruh Jawa Timur. Kami datang ke pasar-pasar, ketemu dengan masyarakat. Kita sudah sampaikan bahwa kita tidak perlu takut, tapi COVID ini belum musnah gitu loh, belum musnah. Masih ada di sekeliling kita. Nah, walaupun sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi jangan kita merasa sudah bebas. Karena jujur saja kita katakan, kira-kira 1 bulan lalu lah, itu memang masyarakat kita hampir jarang sekali yang menggunakan masker.
Ya saya nggak usah sebutkan daerahnya, nanti dipikir wah ini bagaimana. Tapi loh, saya kaget. Ada yang masih jarang ya, Pak? Banyak. Di pasar, di mana-mana. Oke. Tapi kita nggak sungkan-sungkan. Kita turun, kita datang ya tentu dengan beda dengan Satpol PP tentunya kan kami DPRD kan. Kalau kami, aduh, ya pikirnya bahaya loh. Nggak pakai masker. Oh, no, kita masker. Aduh, kita bawa, kita kasihkan. Mau nggak mau mereka pakai juga. Karena kita kasih, masa dia mau kantongin kan begitu. Nah itu pun sudah menunjukkan bagaimana itikat baik kita, niat kita untuk segera kita tahu persis bagaimana kondisi masyarakat kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita ingin, kalaupun tidak bisa sekaligus musnah, pelan-pelan tapi pasti berkurang-berkurang aja habis. Barangkali itu udah niat kita semua, termasuk kita yang hadir di sini ini, barangkali itu udah pikir kita. Setidaknya kita memberikan contoh dan pandangan baik terlebih dahulu tentang penggunaan APD dan lain-lain ya Pak ya. Nanti terserah, nanti orang lain akan terinspirasi, termotivasi, ataupun bisa membantu menyebarkan kebiasaan baik ini. Satu lagi Bung Brian, sekarang ini 120 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini lagi reses. Nah saya kena ada acara ini, saya datang ke sini. Saya tinggalkan daerah saya. Jadi karena ini juga salah satu sosialisasi. Betul sekali. Jadi saya Kabupaten Kediri Kota, itu dapil saya. Kita mengundang masyarakat, tidak banyak sesuai standar COVID. Dan kita sudah siapkan dari anggota Dewan 120 orang ini membawa masker. Jadi kalau ada yang kita undang, tidak ada masker, mungkin dia kelupaan. Seperti tadi yang Bu bilang, dia bawa mobil, dia nggak pakai tapi ada di lacinya. Nah kita bilang itu bukan untuk disimpan, kecuali Anda tidur kan kita bilang itu untuk dipakai. Nah jadi kami pun dari anggota dewan dari masa reses ini membawa masker itu, kami bagikan kepada tamu-tamu dan kita jelaskan termasuk COVID. Jadi materi kita menyerap aspirasi, menampung, mengawal, tapi 50% tentang COVID. Yang kita berikan betulnya. Begitu Bu Parend. Baik, Pak Sabrun terima kasih. Kita nanti bincang sama Pak Budi dan Mas Rusdi. Tapi sebelumnya pemirsa, sebelum kita bertanya lagi lebih lanjut, kita saksikan dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Zul, pakai masker yang bener dong. Sorry, aduh. Oh iya. Nih, cara pakai masker yang benar. Bukan ditaruh di dagu. Ingat gak waktu orang tuaku berkunjung ke pesantren? Mereka tetap ikuti protokol kesehatan. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang tertular dan siapa yang menularkan. Kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Ahmad. Kita jangan kendor, disiplin pakai masker. Ayo anak-anak, waktunya kita bagi-bagi masker. Siap Pak Ustadz? Siap, Bos. Ada Nisa. Sini, mau ke Batu nggak? Stop, kan lagi social distancing. Oh iya, aduh, lupa nih. Maaf ya. Ayo buruan. Zul, pakai masker yang bener dong. Sorry, aduh. Oh iya. Nih, cara pakai masker yang benar. Bukan ditaruh di dagu. Ingat gak waktu orang tuaku berkunjung ke pesantren? Mereka tetap ikuti protokol kesehatan. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang tertular dan siapa yang menularkan. Kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Ahmad. Kita jangan kendor, disiplin pakai masker. Ayo anak-anak, waktunya kita bagi-bagi masker. Siap Ustadz? Siap, Bos. Ada Nisa. Sini, mau ke Batu nggak? Stop, kan lagi social distancing. Oh iya, aduh, lupa nih. Maaf ya. Ayo buruan.
Anda masih dalam program Dialog Obrolan dan di edisi kali ini kami tetap membahas tentang ketertiban umum dan bila Anda ingin bertanya maupun juga berdiskusi bersama kami bisa lewat di line telepon kami 03156782216. Kita lanjutkan bicara kita pada hari ini pada Pak Budi terkait tentang pelaksanaan operasional di lapangan dan juga mungkin Bapak bisa memberikan berbagai macam contoh-contoh yang harus ditaati oleh masyarakat terkait adanya aturan ini. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Brian. Memang dalam patroli kami tiap hari mulai PSBB 1, 2, 3 sampai sekarang masa transisi ini banyak dinamika kasuistik dalam bagaimana pelanggaran protokol kesehatan yang harus ditindak. Memang sebelum adanya Perda 02 tahun 2020 itu ada kegamangan ya teman-teman Polda, teman-teman TNI maupun dari Pol PP bagaimana sanksi-sanksi yang lebih tegas ya di lapangan, apalagi mengarah kepada pidana. Pidana kurungan 3 bulan, 50 juta maupun tipiring itu belum ada. Karena sifatnya masih administratif dan sesuai dengan kultur lokal seperti sanksi sosial dan lain-lain, efek jerahnya tidak ada. Terus KTP yang terjadi di Sidoarjo, Gresik maupun tempat kami, di Sidoarjo itu ada 2.000 KTP yang tidak diambil. Ya, terus di Surabaya tempat saya pun dan teman-teman Surabaya juga banyak yang tidak diambil. Gresik seperti itu. Efek jerah berarti tidak ada atau belum ada, belum muncul ya. Kita harus selesaikan bersama-sama. Akhirnya ada inisiatif Dewan muncul seperti ini. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang yang dilanggar khususnya itu adalah tidak pakai masker. Banyak sekali ya. Tidak pakai masker waktu PSBB itu luar biasa. Dan juga sekarang yang terjadi setelah PSBB-nya selesai itu banyak pelanggaran di kerumunan tambah dan juga tidak jaga jarak. Nah, ini juga nanti kita harus sosialisasi karena sudah sosialisasi dan harus kita tindak tegas. Itu banyak sekali sekarang di kerumunan sama jaga jarak. Akan mungkin dikatakan bahwa lepas daripada PSBB seakan-akan lepas dari suatu kegiatan atau lepas daripada sistem gitu ya. Ya. Makanya Pak Budi sebentar dipotong sebentar, ada telepon Pak ini yang masuk di program kami. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dari Muhammad Yunus, Pandeglang Timur, Surabaya. Baik, apa yang mau ditanyakan mungkin untuk keempat narasumber ini? Begini, di dalam operasi COVID ini, apakah dilakukan secara statis atau mobile? Kalau statis sih jelas gitu loh. Jelasnya itu lokasinya di situ, pengawasan ketat. Tapi kalau mobile ini yang berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat. Kalau Surabaya dendanya 250.000, Pak, nggak usah 250.000, 200 saja, udah jalan aja, jalan 200 mana? Selem, nah jalan. Atau 250.000, udah Pak, 150.000 aja mana-mana sini, masuk kantongnya, tapi jalan. Nah, ini bagaimana? Kalau ini terjadi, sudahkah diantisipasi? Karena kalau di Jakarta ada posisi ya, statis dan mobile. Apakah di Jawa Timur, Surabaya ini statis atau mobile? Kalau mobile ini yang berbahaya di desa-desa orang nggak punya uang. Ada berapa wis? Ada 20.000, siapa masuk aja, jalan-jalan aja. Nah ini, siapa yang mengawasi ini? Siapa? Terus bagaimana kalau ada pelanggaran nih? Masyarakat harus mengadu ke siapa? Apakah mengadu ke Pak Sabron? Atau mengadu ke Suara Surabaya? Bagaimana kinerja petugas yang benar-benar kerja keras seperti Pak Budi ini, kerja keras banget. Ini kan kasihan mereka yang jujur akhirnya kena getahnya, tidak makan nangka kena getah. Ini sejauh mana antisipasi kepada petugas-petugas yang nakal banget. Terima kasih. Pak Yunus, iya kita sudah menangkap pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Apakah ini nanti akan berlaku seperti statis atau mobile dan juga nanti mungkin pola supaya menjaga pelaksanaan dengan baik ini? Monggo, Pak Sabron, baik. Silakan. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Yunus tadi. Memang apa yang disampaikan Pak Yunus itu sangat manusiawi. Bisa saja terjadi. Tetapi dari keyakinan kami, rasanya di kota sampai ke desa betul-betul menganggap ini COVID ini bahaya kita bersama. Jadi saya melihatnya itu siapapun dia tidak pernah terpikir bagaimana dia bisa memanfaatkan ini.
Maksudnya seperti kan apakah operasional secara mobile sehingga nanti kadang-kadang dia mesti didenda 200, 100 cukup. Sepertinya menurut feeling saya ini sangat jauh. Dan dari aparat kita, dari Pak Kapolda, Pangdam, semua ini betul-betul penekanan kepada seluruh jajaran itu luar biasa. Bahkan sampai kadang-kadang kalau Anda mau manfaatkan ini, kalau memang Anda butuh, minta ke saya. Kan begitu, bilang ke saya. Tapi kalau ini akan kita tindak Anda, bukan main-main. Nah, saya melihat ini jauh. Tapi tetap harus kita kawal. Nah, maka dari itu, tadi saya katakan, kami juga dari DPRD Provinsi, ini juga meminta kepada DPRD Kabupaten Kota, agar juga turut pengawasan secara sosial. Bukan secara disiplin, tapi mengawasi agar ini tidak terjadi. Karena ini bukan pada tempatnya kita bermain. Tapi apapun yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus itu harus menjadi pemikiran kita. Nah, tentu kita akan sampaikan juga nanti kepada kepolisian, kepada Kodam, karena bagaimanapun tadi saya katakan ini sangat manusiawi. Karena kita tahulah di dalam setiap momen apapun pasti ada saja yang memanfaatkan. Tapi kita harapkan beda yang lain dengan kasus ini. Karena ini kan kita tahu. Kalau musuh kita tuh manusia atau kita tahu. Tapi ini tidak kelihatan. Siapapun bisa kena ini. Masa mau bermain-main gitu. Jadi saya yakin insya Allah ini betul-betul kita mempunyai moral force yang sangat kuat sekali. Pak. Sangat kuat sekali. Harapan kita bersama adalah pelaksanaan ini nggak main-main. Tapi ini memang untuk kemaslahatan umat sedunia bahkan. Kami mulai, Mas Beren, bukan kami sombong ya. Tadi katakan Bu Lili, kalau kita buat perda, bukan karena 1 tahun itu, tapi itu kebutuhannya. Waktu mana? Dan kita melakukan kunjungan kerja, kita dapat transport segala macam. Ini kita tidak ada ini, kita kerja, betul. Tenaga ahli, mereka tuh tenaga ahli staf ahli itu kan ada aturan-aturan, tapi dalam hal ini tidak mereka lihat itu. Terutama dari bidang hukum, mereka kadang bolak-balik. Ya maaf kadang-kadang. Nah kalau kita begitu, yang lain juga begitu, karena yang kita hadapi sama, bukan beda. Begitu. Tapi apapun yang disampaikan Pak Yunus itu betul-betul merupakan masukan buat kita semua. Betul, memang harus itu dipantau benar-benar. Dan harus kita berterima kasih. Biasanya kadang-kadang orang itu mau mengingatkan tapi gak enak. Tapi ini dia mempunyai kemampuan, berarti dia juga sangat peduli. Sama dengan kita ini kan begitu kan. Oke, betul kan? Ya, begitu Mas Bray. Terima kasih Pak Sabrun. Untuk Pak Budi ada tambahan mungkin terkait hal ini? Ya, terima kasih Pak Yunus ya. Memang kita sudah ada komitmen semua. Ada tugas pembantuan di situ dengan TNI Polri, juga melibatkan masyarakat. Yaitu bentuk daripada demokrasi kewargaan, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memantau, ya, menilai, juga untuk memonitor, mengevaluasi. Ya. Kita pun kalau melakukan patroli-patroli, apalagi yang ini sudah diundangkan dan harus dilakukan, jadi denda-denda apapun, dipiring dan lain-lain, mungkin pidana dan lain-lain itu sudah tercatat di situ, ada belangko yang ada bukti juga, barang bukti BB yang harus diserahkan kepada kita, yaitu berupa KTP, terus nanti ada bayar langsung ke kas daerah. Jadi jelas itu semua. Alurnya jelas ya. Alurnya seperti itu. Kalau sudah melakukan seperti itu, nanti kontrol dari elemen masyarakat yang kita ajak dari mahasiswa maupun dari teman-teman LSM, karena eranya sudah mengarah kepada partisipatoris atau demokrasi kewargaan, itu memantau kami. Mungkin ada kekurangan kami pada waktu peneguran, pada waktu memberi himbauan, bagaimana mungkin terlalu kasar, terlalu kaku karena kecapekan, itu kadang-kadang dapat teguran juga dari teman-teman masyarakat sendiri. Nah, ini hal yang menarik bagi kami, bagaimana masyarakat juga terlibat langsung dalam arti untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan kami. Kami makanya mengajak masyarakat supaya betul-betul clean kita dalam melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah-masalah protokol kesehatan. Mungkin itu. Ya. Berarti kita sama-sama saling mengawal karena perda ini bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik kita bersama. Betul begitu ya Bapak Ibu? Ya, karena yang menyelesaikan permasalahan wabah atau menyelesaikan masalah bencana
non alam ini itu adalah bencana yang ada di masyarakat yang bisa menyelesaikan juga masyarakat sendiri. Betul. Dengan cara metode-metode yang memang kita ambil banyak dari masyarakat juga. Ya. Baik. Terima kasih Pak Budi. Baik, untuk Mas Rusdi sendiri kita mau juga menyempurnakan lagi nih yang namanya pemerintah dan anggota dewan dan juga masyarakat. Bentuk nanti harmonisasi yang mungkin bisa Mas Rusdi gambarkan untuk supaya kita tetap berada di rule yang sama-sama berjalan bersama untuk bisa mengoptimalkan perda ini bagaimana? Ya, yang pertama begini, tambahan mungkin yang dimaksud sebelum saya ke situ sedikit menambahkan yang terakhir dengan Pak Yunus. Oke, boleh. Mungkin yang dimaksud itu statis dan dinamis. Maksudnya, apakah sanksi itu kalau di perda kita menggunakan paling tinggi memang. Untuk perorangan 500.000, untuk badan itu 100 juta paling tinggi. Tapi di Pergub itu sudah statis, maksudnya sudah ditetapkan sebesar 250.000. Pasti. Pasti. Iya, pasti. Kemudian untuk UMKM itu ada nilainya, untuk usaha kecil, mikro, kecil itu sudah ada nilainya, sampai sampai sebesar 25 juta. Itu sudah pasti. Tapi kabupaten kota itu bisa menyesuaikan sendiri kalau dia bikin perwali, bikin perkada perbub sendiri. Dia itu bisa 50.000. Daerah masing-masing ya. Misalnya kayak di Pacitan, itu kan nggak mungkin sama dengan Surabaya. Betul. Dia nanti kalau bikin perwali atau peraturan bupati, maka dia bisa menetapkan 50.000. Nah di Surabaya kalau selama belum ada perwalinya kita gunakan perda provinsi itu 250.000. Ya. Seperti DKI, jadi nggak ada yang sifatnya mobile kayak itu tadi. Nah, bagaimana mengharmonisasikan antara peraturan yang sudah kita buat dengan kondisi masyarakat. Pertama begini, Pak Sabron menginstruksikan saya dibilang, ini Rusdi tak wakafkan ini untuk segera menyelesaikan peraturan yang menjadi turunannya. Maka kami terus berkomunikasi dengan Ibu Kabiro. Jadi setelah perda itu diundangkan, itu sampai beberapa kali kami rapat di ruang Bapemperda untuk menanyakan Ibu Kabiro dan Pak Budi, sampai di mana pergubnya. Beberapa kali kita rapat, sampai seperti itunya, Pak. Jadi kemudian akhirnya lahirlah Pergub nomor 53 tahun 2020. Nah, kita berharap nanti masyarakat tadi kan pemerintahan daerah dalam hal ini, pemerintah provinsi dengan DPRD, kami support itu dari sisi keahlian, itu sudah secara sepenuh hati ini untuk membuat perda ini. Nah, kita berharap tinggal masyarakatnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan menumbuhkan kesadaran. Di Surabaya itu ada misalnya contoh, itu Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya. Oh iya, betul. Nah, semacam itu komunitas-komunitas kecil, kemudian mereka lahir dari kesadaran mereka secara komunitas untuk menjaga, membentengi diri dari virus ini, maka kemudian akan disupport. Karena di dalam perda provinsi bukan hanya mempanis, tapi juga memberikan reward. Jadi kita mengamanatkan di perda provinsi itu ada norma memberikan kewenangan kepada gubernur untuk memberikan penghargaan terhadap setiap orang, setiap masyarakat, kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19. Itu kira-kira bentuknya. Supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk disiplin di protokol kesehatan. Terakhir Bu Lili, standar keberhasilan dan harapan dari perda ini dilaksanakan ke depan apa Ibu? Jadi mungkin keberhasilannya adalah menumbuhkan tingkat kepatuhan. Jadi artinya masyarakat itu sekarang pakai masker itu sudah bukan lagi menjadi suatu perintah, tapi kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi mungkin sekarang ini kan dengan adanya pengawasan, ada operasi justisi, itu kan mengingatkan tadi contohnya memang, oh iya Pak dilaji, kemudian dipakai. Ini kan jadi kemudian masyarakat juga mengingatkan teman, saudara, tetangga, ini yang kita harapkan. Jadi nantinya memakai masker itu menjadi lifestyle. Betul. Jadi sekarang itu kalau pergi keluar nggak pakai masker ada yang hilang, ada yang kurang. Dan sekarang masker itu mau saya gambarkan dengan baju, kemudian model yang macam-macam. Jadi artinya kebutuhan masyarakat sekarang ini perda ini berhasil kalau kemudian masyarakat itu sudah tahu kita jaga jarak ya, nggak pakai salaman ya. Yang penting hati kita tetap dekat, satu gitu kan ya. Jadi itu yang kita harapkan karena itulah cara-cara untuk mencegah. Bu Gubernur sudah banyak melakukan kebijakan untuk menangani COVID, mulai dari rumah sakit rujukan itu ada 127, kemudian dari ekonomi ada lumbung pangan, ada bantuan, ada macam-macam yang beliau berikan, masker sudah. Tapi ini yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan. Jadi kami, mungkin Pak Sabron, Pak Budi berharap Perda nomor 2 2020 dan Pergub 53
2020 ini menjadi stimulus, Betul. stimulan untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi kita nggak berharap kok memberikan sanksi itu sebenarnya tidak. Tapi sudah ada dari alam bawah sadar yang itulah. Jadi keluar nggak pakai masker tuh, oh ada yang kurang ini. Gitu. Itu yang perlu itu aja. Jadi harapan kita itu. Jadi memang slogan saya ingatkan, maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Itu yang penting jadi untuk kita saling menjaga. Oke. Terima kasih banyak Bu Lili Pujiastuti, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Terima kasih juga kepada Pak Sabron Jamil Pasaribu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih juga kepada Bapak Budi Santosa, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur, dan kepada Mas Rusdianto Sesung, tenaga ahli DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan penerapan ini adalah untuk kemaslahatan umat, pelaksanaannya dengan baik kita bisa laksanakan, dan manfaatnya untuk penurunan penyebaran COVID-19 dapat segera terasakan bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. COVID-nya segera pergi. Dan saudara, itu tadi adalah program Dialog Obrolan yang sudah kami tayangkan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil intisari kebaikan dari obrolan yang kita lakukan pada sore hari ini. Saya Briansyah Dewandri beserta dengan kerabat kerja pamit undur diri dan sampai jumpa dalam program Dialog Obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.